Halo, perkenalkan nama saya Justina Yustri Nirwanda Dian dengan NIM 203030115, kelas C semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik, di video kali ini saya akan mereview buku tentang penghentian digital dan media sosial, tata ruang, ekonomi, politik, dan internet di India. Karya Shutdown di India Sheikh Monuddin, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas kelima mata kuliah perubahan sosial budaya. Yuk kita sama-sama saksikan. Yang pertama yaitu pemetaan ekonomi politik digital di India. Pendahuluannya, media sosial ada di mana-mana. Seperti kita lihat bahwa semua orang aktif atau bermimpi berada di media sosial, yang dimana untuk bertujuan dengan tujuan mereka yang berbeda-beda. Beberapa menginginkan hubungan sosial, berita, film, permainan, dan olahraga. Ketika seseorang ingin meningkatkan atau memulai bisnisnya, sementara beberapa tertarik untuk menjangkau pemilik mereka untuk tujuan politik. Media sosial adalah produk sampingan dari revolusi informasi yang menandai penemuan terbaik di dunia abad ke-20. Namun setiap penemuan memiliki kepentingan spesifiknya sendiri. Revolusi informasi membuat media komunikasi menjadi lebih mudah dan terjangkau. Media sosial adalah alat yang memperkuat media komunikasi. Media sosial atau situs jejaring sosial seringkali identik satu sama lain. Ekspansi smartphone dan iPad telah membuka jalan bagi media sosial di tanah air. Dalam waktu singkat peluncurannya, media sosial mulai memberikan persaingan yang kuat kepada media mainstream, khususnya media elektronik dan visual, karena merupakan sistem komunikasi ganda dan mudah dioperasikan dan dibawa. Selanjutnya, studi ini berfokus pada spesial ekonomi politik dan penutupan digital di India dengan mengacu pada ranah media sosial. Media sosial telah berkembang sedemikian rupa dalam dekade terakhir yang membawa semua masalah sekaligus. Setiap orang menemukan minat mereka sendiri yang bervariasi dari hiburan hingga informasi, olahraga, berita, hingga politik. Seorang pengguna mengagumi media sosial karena berbagai alasan. Politisi bergabung dengan media sosial untuk terhubung dengan pemilik, sementara selebriti bergabung untuk mengakui pengikut mereka. Media sosial adalah sama untuk semua orang, tapi berperilaku berbeda dalam konteks yang berbeda. Yang berikut pemetaan ekonomi politik media sosial di India. Pendekatan ekonomi politik menganalisis hubungan kekuasaan antara politik, mediasi, dan ekonomi. Thomas 2010. Ekonomi politik media sosial mencakup beberapa domain, termasuk jurnalisme, aktivisme, penyiaran, periklanan, hiburan, video game, information, commerce, dan teknologi komunikasi. Ekonomi politik media sosial atau media tradisional diperebutkan dalam arti publik dan privat. Ekonomi politik adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara budaya, ekonomi, gerakan sosial, dan negara. Herman dan Comis 2001. Di India, media sosial yang didirikan sebagai industri sejajar dengan industri lain, sedangkan pengembangannya program untuk melakukan bisnis yang bermanfaat bagi orang lain juga. Media sosial muncul sebagai fenomena yang membekas kuat di benak, atau dengan kata lain, media sosial memiliki efek intrinsikik pada fungsi otak. Munculnya media sosial telah menciptakan sistem komunikasi dua arah yang memberdayakan konsumen untuk terhubung, membuat berbagai dan memproduksi konten ada sebelumnya. Sepanjang sejarah dunia, media sosial telah menjadi alat utama bagi orang-orang yang terlepas dari bidang yang mereka geluti. Media sosial telah menjadi alat utama bagi orang-orang yang terlepas dari bidang yang mereka geluti. Bagi seorang siswa, media sosial tampaknya menjadi cara untuk menjadi keren dalam kelompok mereka. Demikian pula bagi sebuah perusahaan, itu adalah cara untuk memperluas pertumbuhan bisnis mereka. Yang berikut pemetaan ekonomi politik internet di dunia. Selama 15 tahun terakhir, revolusi teknologi komunikasi informatik atau TIK telah mendorong perkembangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini.
Dengan kemajuan pesat dalam teknologi, internet dan layanannya telah menciptakan pasar baru. Internet telah menjadi alat penapasan bagi orang-orang yang sekarang. Jika Anda ingin membeli sayuran mingguan atau membaca berita setiap jam, semuanya tersedia di ponsel Anda. Dengan diperkenalkannya World Wide Web, WiWi, dan diperluaskan konten multimedia berikutnya, jumlah pengguna internet meledak. Faktanya internet telah berkembang jauh lebih cepat daripada media lain manapun dalam sejarah. Dengan diluncurkan Education Network pada tahun 1986, internet pertama kali diedit di India, diprakarsai oleh Department of Education. Dengan dukungan dana dari United Nations Development Program dan pemerintah India, internet pertama yang tersedia untuk umum diluncurkan pada Agustus 1995 oleh Vidyasagar Nigam Limited, milik negara. Warnet pertama diluncurkan oleh Leela Mumbai Hotel pada tahun 1996. Pada waktu itu dikenalkan biaya INR 900 untuk sesi 1 jam. Web dunia internet adalah portal Hindi pertama dalam sejarah internet India. Masuk bab 2, itu memetakan sosial di media sphere sosial di India. Pendahuluannya, media sosial merupakan teknologi berbasis internet yang dapat beroperasi melalui smartphone, laptop, dan iPad. Dekade 2010 sampai 2020 adalah usia media sosial di mana dibutuhkan hampir seluruh dunia, terlepas dari utara dan selatan, pedesaan dan perkotaan, pria dan wanita, kasta dan kelas, agama dan ateis. Perjalanan media sosial masih berlangsung, meskipun kehidupan di luar sosial. Popularitas media sosial di kalangan orang India dikembangkan melalui pemerintahan ketika orang dipaksa atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain yang tersisa untuk belajar mengoperasikan media sosial untuk interaksi online atau e-commerce selain dari entertainment atau liburan atau berita atau permainan. Lanjutan, media sosial secara aktif digunakan oleh entitas karena menjadi alat yang berguna dan memungkinkan pelarian ke dunia digital di mana seseorang dapat secara aktif terlibat dengan orang lain dan membentuk publik mereka sendiri. Narayan dan Narayana 2016 ketika menjelaskan media baru meletakkannya di bawah lingkup media sosmed. Indukasmed dan interestmed dengan fasih hilang untuk meletakkannya dalam konteks intercaps dan finesse seperti yang dikonsep oleh Arjun Aprilius 1990. Sudah banyak contoh yang membuktikan bahwa media sosial memberikan ruang dan platform bagi kaum marginal dan konvensional untuk memverifikasikan pendapatannya dan menyampaikan pendapatnya di forum publik sehingga memberikan momentum bagi wacana-wacana baru. Hal yang sama terjadi dengan keuangan di mana pengguna media baru akan mencoba mengukur dan terlibat dalam aktivis e-commerce di tingkat paling dasar dan dalam perdagangan yang lelang oleh bagi mereka yang berada di hierarki kesenjangan digital. Masuk bab 3, itu pemetaan spesial media fasilitas sosial di Indonesia. Pendahuluannya, media sosial memainkan peran penting untuk berhubungan orang-orang di seluruh dunia. Tidak hanya Facebook, ada begitu banyak situs jejaring sosial yang mencirikan komunikasi berbasis ruang dalam arti ruang virtual, terhubung melalui gadget. Periode awal komunikasi didasarkan pada tradisi lisan dan dianggap sebagai cara komunikasi lisan. Perkembangan teknologi media baru telah menciptakan monopoli bisnis dari waktu ke waktu. Terlepas dari kenyataan bahwa media sosial menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi saat ini dan kemudian tantangan dalam hidup mereka. Tradisi komunikasi telah berubah dalam dua jenis masyarakat baru muncul yang kami sebut masyarakat jaringan. Media sosial adalah kumpulan seluruh komunikasi online yang diadikasikan untuk interaksi berbasis masyarakat, berbagai pengetahuan dan kolaborasi. Bab ini membahas tentang bagaimana dan sejauh mana media sosial membawa perubahan dalam mode komunikasi, termasuk volume dan kepadatan jumlah pengguna media sosial, serta berbagai ide dan pemikiran yang menyebar melaluinya. Memang ada sejumlah isu yang dibahas di media sosial atau dengan kata lain, semua orang melihat platform sebagai peluang untuk memperkenalkan produk mereka terlepas dari sifat karakteristiknya. Dan setiap produk memiliki model komunikasi khusus yang menarik pengguna platform dan bergantung pada seberapa efek alat komunikasi digunakan.
Masuk bab 4, pemetaan pemilihan manifest sosial di India. Media far sosial dan pemilu di India. Meskipun tidak diragukan lagi bagaimana media sosial muncul dengan cepat dan membangkitkan begitu banyak kegembiraan di antara orang-orang. Dalam survei 2017-2018, penelitian mengungkapkan bahwa sekitar 50-66% menggunakan platform untuk mempromosikan diri mereka sendiri, sementara 49,34% tidak pernah menggunakan platform untuk mempromosikan, melainkan mereka menggunakan platform untuk tujuan biasa tidak seperti yang lain. Stimulus tentang media sosial secara bertahap dikalikan selama periode waktu tertentu. Brook mendefinisikan bahwa sosial sebagai platform komprehensif di mana seorang dapat membuat dan mendiskusikan informasi. Lebih lanjut, ia menunjukkan situs web dan situs media sosial, di mana ia mengidentifikasikan bahwa situs web ini memiliki kontrol eksklusif atau konten dan hanya ditampilkan untuk dikonsumsi oleh penggunanya. Pada akun itu, ia menggambarkan 3 karakteristik situs media sosial yang sebenarnya. Yang pertama, informasi yang diposting informasi yang diposting tidak ditunjukkan pada siapapun secara khusus. Yang kedua, informasi yang diposting dapat diedit dan atau didiskusikan oleh semua yang melihatnya. Dan ketiga, informasi yang diposting mencakup secara mudah untuk membangkitkan kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam cakupan postingan asli. Di sini perhatian dasarnya adalah bagaimana memahami jangkau media sosial dan aksesibilitasnya, dan bagaimana ruang media sosial ini menyediakan interaksi dalam kaitannya dengan tujuan politik. Seperti yang didefinisikan Brook, karakteristik situs media sosial benar pada dasarnya yang didasarkan pada cara penyebaran informasi yang parsial. Apalagi menurut penulis, media sosial berkembang pesat karena dua dinamika. Yang pertama, media sosial memungkinkan kita untuk mengirim ke jaringan inti orang secara acak. Yang kedua, dinamika yang tampaknya membuat publik bersemangat tentang media sosial adalah konsep viralitas yang sangat kuat. Brook memberikan penggambaran umum tentang sosialitas media dan bagaimana seseorang dapat digunakan sebagai cara mereka sendiri. Konsekuensi realisasi media sosial didasarkan pada jaringan yang sangat luas, di mana aksesibilitas informasi ditingkatkan. Sekian dan terima kasih.